Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama iCube on Track Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bikin data dummy ya, dengan menggunakan Faker. Video ini adalah bagian yang pertama ya, jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama kita akan buat Faker. Selanjutnya saya akan membuat Faker tersebut dimasukkan ke dalam data cloud di Firebase, dan yang ketiga saya akan bikin satu script lagi yang akan membuat Faker tersebut kita upload di dalam MySQL. Sebelum masuk ke pembahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, jadi kalau Anda seorang web developer atau Anda seorang pengembang web ya, tentunya kita akan banyak berhadapan dengan data dummy ya, dimana kita tidak harus masukkan secara manual. Misalnya di MySQL, misalnya kita masukin nama pertama, misalnya Budi, alamat di mana, kemudian nomor telepon berapa, emailnya apa, kemudian nomor 2, row 2, namanya misalnya siapa, dan seterusnya. Kalau bayangkan kalau Anda harus memasukkan data dummy tersebut sebanyak 1000 ya, 1000 row ya, tentunya akan mabok ya, nggak mungkin kita lakukan secara manual. Maka kita harus menggunakan Faker. Kalau Anda juga melihat video saya sebelumnya, saya sudah pernah berbagi cara membuat data Faker dengan menggunakan PDO, dengan menggunakan PHP ya. Jadi Faker ini bisa kita lakukan dengan banyak cara ya, dengan PHP. Kemudian kalau Anda terbiasa menggunakan Laravel juga bisa digunakan untuk Faker ya. Tapi yang kali ini akan saya bahas ada Faker dengan menggunakan Python. Jadi kalau pertama kita masuk ke dokumentasinya dulu ya, bahwa Faker ini diinspirasi oleh PHP Faker, kemudian Perl Faker dan Ruby Faker. Kemudian Python pun juga membuat Faker ya. Jadi di sini Anda bisa buka ya dokumentasinya ya. Untuk melakukan ini Anda pertama harus install dulu ya, pip install Faker. Kita masuk aja langsung ke coding aja ya. Ya, pertama Anda harus bikin file dulu ya. Saya terserah ya, Anda bisa gunakan nama apapun. Saya menggunakan nama Faker aja .py ya, karena kita menggunakan Python. Selanjutnya Anda harus install dulu ya, pip install di dokumentasinya ada, kita buka aja. Ya, Anda harus buka ini ya, dokumentasinya ini faker.readthedocs.io /en master. Jadi kalau copy aja di sini, kemudian paste di sini ya. Kebetulan karena saya sudah install, saya nggak akan install lagi. Nanti Faker ini akan terinstall di foldernya Python. Di defaultnya itu di C kalau nggak salah ya. Dia akan terinstall di dalam foldernya Python ya. Tidak seperti kalau kita install Puppeteer, dia akan install di tempat folder kita buka ini ya. Kalau Faker ini kita akan install ya, kalau kita install akan masuk ke dalam foldernya Python ya. Kalau kita klik ya, kita akan install. Nah, ini sudah dibilang ya, requirement already satisfied, jadi sudah terinstall di folder C, Pythonnya versi 3.10, di foldernya library, kemudian di folder lagi set packages ya. Nah, ini semua sudah terinstall, jadi saya nggak perlu install lagi. Oke, selanjutnya saya masuk ke dokumentasinya aja. Untuk membuat satu Faker, Anda harus bikin seperti ini ya. Kita copy aja. Pertama, from Faker, import Faker. Jadi kita akan buka library-nya Faker dengan nama Faker ya. Kemudian fake sama dengan kita instansiasi fake menjadi fake sama dengan Faker ya. Ini kita copy aja langsung 3 lah ya.
begini aja karena kita pakai semua. Ya, selanjutnya kita paste. Kita akan kasih nama ini, let's say nama ya. Kemudian kita cetak. Ya, sesederhana ini ya, sangat mudah sekali. Kemudian tinggal Anda panggil aja Python. Kemudian nama filenya adalah faker.py, begini aja. Ya, kalau kita baca di sini ya, kita tidak boleh menggunakan nama faker ya. Jadi kita harus menggunakan yang lain ya. Jadi Anda harus rename ya, whatever namanya. Saya kasih nama aja misalnya data faker ya. Ini sengaja saya nggak edit ya, supaya Anda tahu kalau ada error seperti ini message-nya. Ini berarti Anda harus merubah nama file faker.py nya menjadi nama yang lain ya, terserah. Pokoknya jangan menggunakan faker karena nanti tabrakan dengan yang di sini. Oke, selanjutnya kita running. Ya, dia akan keluar Julia Nelson ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumentasinya yang lain. Ya, kita masuk ke sini. Selain itu juga kita bisa bikin address ya, alamat. Bisa juga membuat teks ya. Kita copy aja semua deh. Kita paste di sini. Ya, ini contohnya ya, outputnya. Ya, selanjutnya kita cetak. Ya, selanjutnya kita running lagi ya, kita lihat ya. Ya, ini keluarnya ini ya. Jadi namanya random. Kalau tadi namanya bukan ini, sekarang random keluar yang lain lagi. Selanjutnya kita bisa lihat ya di sini banyak pilihan ya. Kalau Anda ingin bikin looping sebanyak 10 kali ya, kita akan tes aja ya. Kita akan looping sebanyak 10 kali, maka gunakan sintak ini. Anda juga bisa menggunakan for i in range ya. Jadi Python ini Anda harus perhatikan yang namanya indentation ya. Ya, tadi kalau Anda lihat tadi sebelumnya, ini nama ini akan warnanya akan merah. Anda harus indentation, pencet tab sekali ya. Karena di Python ini sangat strict terhadap indentation. Kalau tidak di indentation maka dia akan error ya. Oke, kita coba sekali lagi hasilnya seperti apa. Kita akan looping sebanyak 10 kali ya. Ini supaya lebih cantik, saya akan bikin begini aja. Untuk memisahkan antara nama yang pertama dan kedua dan selanjutnya ya. Ya, lebih cantik, lebih enak dilihat ya. Oke, sampai di titik ini sudah oke. Selanjutnya kita baca dokumentasinya. Ya, Anda harus explore sendiri ya. Banyak sekali Anda bisa explore. Saya hanya mengajarkan basicnya aja, karena selanjutnya Anda harus kembangkan sendiri. Ya, ini bisa juga mengeluarkan provider internet. Kemudian juga bisa mencetak fake IPF 4 private ya, contohnya ini ya. Terus ada satu lagi namanya localize ya, localize provider ya. Ya, ini ya contohnya. IT ini adalah Italia. Karena kita ada di Indonesia, maka kita harus menggunakan, kalau Anda ingin outputnya Indonesia, maka harus menggunakan kode IN, ID kecil, ID besar ya. Kita lihat aja di sini ya,
GHI. Nah, ini ide kecil ide besar ya. Kita lihat contohnya ya. Ini contohnya ya. Jadi Anda kalau di Indonesia akan menggunakan kode id.id ya. Jadi ya di sini nggak ada contohnya ya. Saya akan ganti aja. Kita copy aja ini ya, id ini ya. Selanjutnya Anda paste aja di sini ya. Jangan lupa kasih petik. Ya begini. Kita akan running sekali lagi, hasilnya seperti apa. Ya, ini contohnya ya. Ian Tarihoran, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 074, Tangerang Selatan, PA sekian. Ya, ini teks, contoh teksnya. Teks kita nggak butuhkan ya, ini hapus saja. Mungkin kita butuh email ya, biasa kalau email dan phone ya. Kalau nggak salah begini, ini fake-nya email. Kemudian yang ini phone ya. Phone. Ya, kita lihat aja hasilnya seperti apa ya. Email. Ini phone. Ya, kalau error Anda harus lihat documentationnya. Kemungkinan ini ya di phone ya, phone ini nggak ada di sini. Kita lihat documentationnya aja, kita cari ya, phone number ya maksudnya ya. Kita klik aja ya, dia bisa mengeluarkan ya. Ini untuk provider base provider ini bisa mengeluarkan country code ya. Kalau Indonesia itu +62 ya. Ya, kita akan praktekkan aja misalnya gini. Kita coba running ya. Ini contohnya ya, 62 kodenya ya. Ya, ini kode negara ya maksudnya ya. Ini enggak, kalau untuk kode negara ini randomnya ya, bukan +62 tapi semua negara ini ya. Oke, kita nggak pakai, kita pakai ini aja yang biasa, yang basic kita pakai yang ini ya. Oke, selanjutnya ya, Anda bisa baca sendiri ya. Dia untuk providernya ini bisa macam-macam ya. Bisa address, alamat ya. Alamatnya seperti ini contohnya. Kemudian untuk otomotif ya, ini untuk nomor rumah. Untuk negara ya, negaranya kita random. Ya, kalau kita udah pakai kode ID di depan, kalau kita pakai fake country atau fake country number untuk telepon tadi, dia nggak akan keluar Indonesia, tapi dia akan keluar random seluruh dunia ya. Oke, untuk otomotif juga ada ya, tapi otomotif terbatas hanya untuk plate license ya. Plate license itu kode plat ya, kode apa ya namanya ya? Plat polisi. Nah, plat polisi misalnya B123 UJC misalnya, U itu utara ya, dari Jakarta Utara. Atau misalnya B123 TIJ misalnya, T-nya itu dari timur atau di Jakarta Timur, dan selanjutnya ya. Kemudian juga bisa dikeluarkan untuk bank ya, bank ya. Ini ada ABA ini kode ya, international account number ya. Kemudian juga ada untuk country-nya, GP itu Great Britain kalau nggak salah, atau Inggris ya. Kemudian ada BBN dan selanjutnya ya, Anda bisa baca sendiri ya. Khusus otomotif tadi ini hanya plat nomor polisi. Kalau Anda pengen detail merek segala macam, Anda bisa masuk ke community provider ya. Kemudian ya, Anda bisa explore di sini ya. Anda bisa explore sendiri. Anda harus install dulu namanya pip install fake vehicle. Dia akan bisa mengeluarkan
model kendaraan, kemudian juga ada kategorinya, tahunnya, kemudian ya Anda bisa explore sendiri, cari-cari di sini ya, sendiri ya. Ini contohnya nih, modelnya BMW ya. Kemudian apalagi tahunnya, tahun keluaran, mungkin tahun produksi ya. Terus kategorinya wagon misalnya, dan seterusnya ya. Anda bisa explore ya. Ya, saya akan kembali lagi ke sini tadi. Jadi bahwa Faker ini bisa mengeluarkan alamat, kemudian otomotif, bank account, barcode ya. Barcode itu juga ada standarnya, tapi di sini kita gunakan standar EAN8 ya. Masih ada standar yang lain ya. Dia ya panjangnya antara bukan antara, tapi panjangnya 8 dan 13 ya. Ini contohnya untuk EAN length 13 itu maksudnya ini 13 digit. Kemudian length 8 itu 8 digit ini ya. Anda bisa explore sendiri. Kemudian di samping itu juga ada untuk color ya. Anda bisa explore sendiri. Kemudian company dan seterusnya ya. Currency, ISBN ya. ISBN ini internasional, saya lupa ya, ini maksudnya internasional seri book number ya. Jadi nomor buku ya, nomor buku standar internasional ISBN itu ya. Cara menggunakannya seperti ini ya. Ya silahkan dieksplor sendiri. Juga bisa mengeluarkan Lorem Ipsum ya. Kalau kita menggunakan teks yang panjang, kita menggunakan Lorem Ipsum. Tapi kalau teks yang pendek tadi sudah dijelaskan, pakai teks saja cukup. Untuk person ya, ya kita juga bisa mengeluarkan first name-nya aja, atau kita mau first name yang perempuan ya, ada juga yang perempuan, ada yang laki dan seterusnya ya. Anda bisa explore. Kemudian untuk phone number juga ada di sini, profile dan seterusnya ya. Anda bisa ini ya, explore ya. Ya user agent juga sama ya, user agent juga itu bisa pakai. Contohnya ini ya, user agent itu ada di sini ya. Kalau Anda ini inspect, Anda masuk ke network, Anda refresh. Nah, kita ambil ini misalnya. Nah, user agent itu biasanya di sini. Kalau Anda scrape menggunakan Scrapy ya, Anda kadang harus memasukkan ini ya, user agentnya ini ya. Di samping itu juga payloadnya. Kalau di sini ada payload, Anda harus masukkan payloadnya kalau menggunakan Scrapy. Oke. Ya tadi localize ya, localize itu bisa standarnya sih Amerika ya rasanya ya. Kalau kita mau Indonesia, kita harus pakai kode ID tadi ya. Selanjutnya Anda bisa explore sendiri ya. Saya rasa itu aja. Nanti saya akan lanjutkan di bagian kedua. Bagian kedua ini kita akan upload ke dalam Firebase ya. Jadi saya sebelumnya sudah mengajarkan upload scraping data, kemudian kita upload ke cloud di Firebase dengan menggunakan library Firebase, Pyrebase. Selanjutnya kita akan menggunakan library-nya Firebase ya, Firebase ya, Python Firebase ya. Oke, saya rasa cukup. Bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.